Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kami diamanahkan panitia ini mungkin mengatasi kelelahan emosi ya. Dan seperti biasa izinkan kami membahasnya dari neurobiologi ya. Dan tentu untuk itu agar lebih memudahkan kita sharing, saya izin saya share screen terlebih dahulu ya, supaya lebih memudahkan kita bicara tentang tubuh manusia ini lebih enak pakai gambar ya. Baik, kita akan membahas self healing ya. Kita semua ini hari ini memang sedang menterapi diri kita sendiri ya, dimana self healing ini penting sekali ya untuk ya kita kesejahteraan kita sendiri, kesehatan kita sendiri. Self healing ini artinya apa sih? Sebetulnya kalau di kamus ya, ini penyembuhan sendiri tanpa dibantu orang lain. Ini self healing ya. Dan kalau dibuat definisinya adalah sebuah proses untuk menyembuhkan diri seseorang dari luka batin yang mengganggu emosinya. Ya. Kita semua ini di pandemi ini kita ada luka batin kita masing-masing dengan peristiwa masing-masing yang mengganggu emosi kita. Jadi self healing inilah salah satu tekniknya ya. Jadi self healing berguna untuk menyelesaikan kelelahan emosi seseorang. Kita tentu lelah ya saat ini ya. Tapi di antara kelelahan itu juga senantiasa ada spirit ya, ada semangat ya. Baik, di dalam Islam ya self healing ini masuk di ranah muhasabah. Ya, atau introspeksi diri, di mana muhasabah ini berarti dari kata hasyib, yahsabu atau hisab, yang berarti kita perhitungan. Jadi kita menghitung-hitung diri sendiri. Dan muhasabah ini ya merupakan salah satu cara agar manusia mengintrospeksi diri atas semua perbuatan yang telah dilakukan, ya, termasuk menyelesaikan kelelahan emosinya. Ya. Ya, disebut juga perenungan diri, ya muhasabah ini. Nah, jadi muhasabah membuat ketenangan jiwa di dunia, insya Allah, dan juga membantu ketika di akhirat. Ya, jadi muhasabah ini ya kalau di konsep Islam ini lebih lagi, dia bukan hanya membuat jiwa di dunia tenang, tapi juga membantu ketika kita di akhirat. Ya, bisa jadi kalau self healing yang biasa saja, teknik-teknik yang ditemukan barangkali oleh para ilmuwan tentu yang mungkin yang sekuler misalnya ya mungkin bisa memberikan ketenangan di jiwa tapi masih belum bisa membantu ketika di akhirat. Namun kalau muhasabah ini ya jauh lebih banyak manfaatnya dan jauh lebih banyak keberuntungannya. Di dalam Islam yang sering cerita tentang psikologi Islam adalah salah satu ulama yang disebut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Jadi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muhasabah ini sebagai terapi kesehatan mental. Ya. Ibnu Qayyim ini lahir di Damaskus, Suriah di tahun 691 Masehi. Ini bukunya yang sangat terkenal, yang judulnya Mahabbatullah, ya, cinta pada Allah. Nah, salah satu babnya adalah muhasabah. Rupanya dengan muhasabah ini menambah kecintaan kita pada Allah. Ya. Jadi self healing ya, ini kalau kita ketemukan ya, self healing yang ditemukan oleh para ilmuwan dan juga yang ditemukan oleh para ulama ya. Ini sama terapi untuk kesehatan mental diri manusia. Namun karena kita umat Islam, kita harus ya tidak boleh lepas dari kita punya basic yaitu Al-Qur'anul Karim, Al-Hadis dan jumhur para ulama. Tentu tambahannya juga penelitian dari para ilmuwan. Ya, karena ulama ini termasuk juga para ilmuwan nantinya. Ya. Jadi muhasabah atau self healing berfungsi untuk memperbaiki semua khilaf dan aib dalam diri sebelum terlambat. Ya. Kemudian muhasabah diri juga adalah kiat merencanakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup manusia. Jadi kita selain nanti memperbaiki, kita menghitung-hitung, kita punya khilaf, tapi juga muhasabah ternyata untuk merencanakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup yang kedepannya seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Dan intinya sebetulnya nanti di dalam muhasabah diri ini adalah memaafkan diri sendiri. Terkadang kita ya sibuk memaafkan orang tapi nggak memaafkan diri sendiri.
Kita ada penyesalan, harusnya waktu itu saya begini, harusnya waktu itu saya begini, harusnya, nah ini yang harusnya inilah yang kadang-kadang membuat kita guilty feeling, merasa bersalah. Namun kalau itu terus yang kita fokuskan, maka kita akan ya menghambat kemajuan diri sendiri. Maka muhasabah diri ini intinya adalah memaafkan, forgiveness terapi. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, lighadin. Hari esok ini bisa bermakna betul-betul hari esok. Hari ini kan Selasa ya, besok Rabu ya, dan hari esok juga esok di akhirat. Wattaqullah ya, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi self healing kita ini yang kita artikan muhasabah, basicnya adalah Al-Hasyr ayat 18. Allah yang minta kita, bahkan dimintanya buat orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk seperti apa yang Allah ya serukan ini. Minta bertakwa, diminta setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Dan memang kita diminta bertakwa. Terus kata kuncinya innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, mungkin kita masih ada sedih terhadap diri sendiri, tapi kita muhasabah, kita menghitung, menghisap, kemudian kita memperhatikan besok harus apa. Allah Maha tahu. Mungkin orang lain nggak tahu. Semua peristiwa ini banyak sekali hikmah, ya. Terus kita renungkan, Allah Maha tahu. Mungkin orang lain nggak tahu kalau kita merenungkan hampir setiap hari, ya. Bahkan juga kita memaafkan orang lain, yang orang lain itu bikin kesel barangkali, ya. Tapi orang itu nggak tahu kita sudah memaafkan, tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Inilah asiknya kalau basicnya adalah Al-Quran. Sehingga dari sini saja tentu dan harusnya seyogyanya kita ya terhindar dari kekecewaan seharusnya, ya kan? Memang orang lain nggak tahu, tapi Allah yang Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Jadi ini bedanya self healing biasa dengan muhasabah. Jadi dalam Islam muhasabah ini bertujuan untuk memperbaiki satu hubungan kepada Allah yang disebut, ini sering sekali kita dengar ya, hablum minallah, dan hubungan kepada sesama manusia, hablum minannas, dan ternyata satu lagi, hubungan dengan diri sendiri, hablum minan nafsi. Kadang-kadang kita hanya dua tuh, hablum minannas dan hablum minallah. Satu lagi biasanya, ya, yaitu hablum minan nafsi. Jadi kita ada hubungan yang khusus terhadap diri sendiri ini. Makanya muhasabah ini 3 sebetulnya tujuannya. Ya. Dan ini perintah dari Allah di surat Al-Hasyr tadi. Ya. Teknik-teknik self healing ini sebetulnya banyak sekali, apalagi yang nanti ditemukan oleh teknik-teknik oleh ilmuwan-ilmuwan ya. Tapi karena basic kita tadi Al-Hasyr 18 tadi, walaupun kita menggunakan teknik-teknik yang ditemukan, tetapi basic kita tetap basicnya Al-Quran. Ya. Nah, apa sih? Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke terapi, ada langkah-langkah self healing. Ya. Pertama adalah bersedia untuk pulih. Karena ada juga di antara kita nggak bersedia untuk pulih. Ya. Kok bisa gitu ya? Ya karena kok kayaknya ada mungkin ini sudah jadi satu gangguan namanya. Kalau tidak bersedia pulih itu jadi gangguan gitu. Aduh, saya nyaman dengan perasaan kayak gini. Wah, ini sulit kalau sudah nyaman di perasaan kelelahan emosi, tidak bersedia untuk pulih, ini sulit untuk melakukan teknik self healing. Karena self healing itu pengobatan sendiri, nggak ada dibantu. Jadi kalau bersedia untuk pulih sudah ada di dalam diri kita, nah ini insya Allah langkah lanjutnya adalah siap untuk mengesampingkan ego dan prasangka buruk pada diri sendiri. Kita tanpa terasa sering loh berprasangka buruk sama diri sendiri. Karena tadi guilty feeling yang menumpuk tadi. Ya. Jadi kita untuk mau self healing ini ya siap untuk sampingkan ya prasangka buruk pada diri sendiri. Kemudian harus ada keyakinan bahwa pemulihan luka batin bisa berhasil. Ini harus yakin karena memang setiap penyakit ada
ya untuk dipulihkannya. Ya. Kemudian namun tidak perlu menuntut pemulihan yang instan ya, karena setiap orang memiliki durasi pemulihan sendiri. Bergantung apa sih Bu Aisyah? Satu, bergantung watak. Ada orang yang introvert memang ya lama untuk ya dia move on, itu butuh waktu. Ada yang ekstrovert cepat move on tapi cepat turun juga. Kalau introvert butuh waktu untuk move on, tapi kalau sudah move on di atas itu ya stay di atas level atas itu lama. Ekstrovert memang cepat move on, cepat juga turun, cepat move on, cepat juga turun. Nanti ada lagi watak yang disebut ambivert, separuh ekstrovert, separuh introvert. Jadi ya itu juga termasuk ya bisa naik cepat, bisa turun cepat, bisa naik cepat. Jadi tergantung watak, tergantung juga peristiwa. Peristiwa apa yang kita hadapi. Tentu peristiwa kehilangan, ditinggal, kematian, itu adalah tingkat stres paling tinggi. Ya. Baru di bawahnya ada divorce, baru di bawahnya ada hal-hal yang lain. Artinya kita tahu bahwa oh ya saya sedang menghadapi ya peristiwa yang memang butuh waktu untuk memulihkannya. Jadi kalimat itu tadi, butuh waktu memulihkannya. Ya. Apa sih cara-caranya? Ada namanya self-compassion istilahnya ya. Artinya apa? Memahami keadaan emosi. Boleh kok nangis karena sedih, boleh kok nangis karena khawatir, boleh kok nangis karena cemas, takut, kesal, marah, menyesal, atau apapun emosi. Bahkan nangis itu sendiri, emosi positif pun kita bisa mengeluarkan air mata. Terharu, rindu, sebagaimana tadi kita gitu ya. Itu otomatis itu keluar air mata itu. Karena air mata Allah ciptakan kelenjar air mata selain untuk membersihkan atau membuat bola mata tidak kering, tapi itu juga teknik releasing secara alami. Jadi self compassion ini penting. Karena masih ada orang bilang pantang nangis, jangan nangis. Loh kenapa? Ya. Oh, air mata itu diciptakan untuk merilis kita punya emosi, ya. Kemudian ya maklumi diri kita sendiri ketika melakukan reaksi terhadap sesuatu. Teman-teman barangkali yang anandanya didampingi untuk pembelajaran daring, tiba-tiba seorang ibu yang tadinya udah banyak belajar parenting, berteriak juga, ya, bertanduk juga. Ya maklumi aja, mungkin saat itu capek banget, atau saat itu mau mens, atau saat itu lagi mens memang. Ya. Jadi maklumi diri sendiri ketika melakukan reaksi terhadap sesuatu. Nggak selamanya dalam 7 hari, 7 harinya itu kita senantiasa dalam kondisi yang stabil, nggak selamanya. Apalagi perempuan, dalam siklus itu 26 hari ke 28 itu ada siklus-siklus mau mens kah, ya, kemudian sedang mens, ya, itu dimana hormon estrogen progesteron sedang menurun, ya, sehingga ya kita rasanya ada mood kita menurun, karena buat perempuan salah satu yang bikin happy itu bukan hanya sekedar dopamin tapi estrogen progesteron. Belum lagi yang sudah 47 tahun ke atas, mulailah mau masuk masa pramenopause, ya, itu hampir setiap hari tuh rasanya kok apa yang kurang gitu ya. Nah, jadi maklumilah, ya. Kemudian, ya, dan pastikan diri kita juga cepat merespon emosi negatif tersebut. Artinya, kalau kita tahu memaklumi diri, oke, Aisyah, kamu lagi hari ini capek, jadi manajemen emosimu mungkin nggak kayak kemarin mungkin nilainya 10, sekarang nilainya 8, tapi oke lah, masih di atas KKM, kan. Ya kan? Emosi ini atau nafs ini adalah perjuangan setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, jihad sesungguhnya adalah mengelola emosi, mengelola hawa nafs. Memang hari ini bisa jadi dapat 10, besok bisa jadi hanya 8, besoknya naik lagi 9, besoknya pas lagi momen 6,5, persis nilai KKM 6,5 misalnya untuk manajemen emosi. It's okay. Asal jangan terlalu turun banget. Berarti kalau turun banget ada hal yang perlu ditambah apa? Tambah teknik manajemen emosinya kan gitu. Ya. Jadi ini self compassion, memahami keadaan emosi kita. Kemudian apalagi me time. Ini penting me time ini. Ya. Otak dan tubuh perlu meluangkan waktu untuk menyendiri. Ya, tentu lakukan aneka aktivitas positif untuk mengisi me time gitu ya. Ya, kalau saya biasanya me time-nya ya langsung aja tidur, istirahat. Karena saya tipe orang yang memang ya harus tidur gitu. Atau kalaupun lagi sama anak-anak, paling nonton sekarang ya, nonton apapun yang kita bisa tonton di rumah. Gitu.
Atau ngobrol-ngobrol kalau sama Dek Ragil masih bisa juga nonton ya apa yang dia suka tonton. Oh lagi nonton BTS, orang ikut nonton. Me time-nya kayak gitu ya. Nah ini jadi masing-masing orang punya me time. Ambillah waktu 10 menit, 15 menit atau paling lama ya boleh kok 1 jam gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada teknik namanya self talk, bicara sendiri ya. Atau ada istilahnya juga inner dialog. Jadi kita dialog sama diri sendiri ya. Hanya di dalam Islam kembali self-talk dan inner dialognya sayang kalau ngomong sendiri. Jadi kita ya langsung lagi kaitkan dengan Allah. Self-talk kalau dari teknik ya self-healing yang dari aslinya gitu, yang sekuler cuman ngomong sendiri aja. Hai Aisyah, kamu gini-gini nanti ya. Kalau kita nggak boleh gitu, langsung sayang kalau cuma ngomong, ya Allah, saya begini. Ya Allah, saya kok gini-gini ya Allah. Nah itu tadi. Itu walaupun nampaknya orang bilang kan cuma tambah ya Allah, itu dahsyat. Ya Allah, saya rindu dengan suamiku. Ya Allah, saya rindu dengan anakku. Ya Allah, saya rindu dengan teman-temanku. Ya Allah. Ya Allah, kok saya capek ya Allah. Nah itu. Dan asiknya kita umat Islam ini karena dari kecil juga dibiasakan, maka itu yang terjadi. Hanya hari ini kita ingin menambah kesadaran saja bahwa inner dialog itu penting, dan nanti bedanya dengan teknik lain yaitu ada kata ya Allah, ya Rob, gitu. Ya Tuhan dengan ya Allah aja beda. Itu beda banget. Secara power itu beda sekali. Ya. Baik. Jadi apa sih yang terjadi pada saat kita self-talk? Kita ngomong kan, kita tahu ya ada di sistem saraf di dalam badan kita. Sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia membawa pesan apa yang kita ucapkan. Apa yang terjadi nanti akan terekam di otak kita. Ada sambungan neuron, ada koneksi neuron. Ya, dan itu bukan hanya apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, ya, apa yang dikecap, apa yang diucapkan, apa yang dirasa, itu semua pesannya akan dibawa masuk sampai ke dalam otak kita. Dan tersambunglah kabel-kabel ya koneksi neuron ini membentuk sebuah memori atau membentuk sebuah ingatan juga. Ya. Dan pada saat kita self-talk juga itu terjadi sambungan. Untuk itu dalam kondisi kayak seperti ini, kita perlu juga mensortir apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Itu perlu sortir agar sambungan di otak ini ya betul-betul sambungan-sambungan yang menyehatkan atau bikin kita ya nyaman, tenang. Jadi pun kalau mau nonton ya harus kita sortir gitu. Bu Aisyah, saya kalau me time-nya nonton drakor, ya nggak apa-apa juga Bu. Tapi kalau lagi sedih, pilihlah drakornya, jangan drakor yang perselingkuhan ya. Jangan drakor yang menyedihkan. Tambah sedih nanti. Nanti akhirnya kita prasangka, jangan-jangan. Ya. Kalau lagi sedih, nonton yang seru-seru aja gitu ya. Nonton komika kah, atau apalah yang lucu-lucu lah kayak gitu ya. Atau kita dengar tausiah, sekarang kan enak ya. Mau siapa aja guru, kita bisa ya cari gitu ya. Nah ini asiknya gitu kan. Nah di dalam otak kita nih memang banyak memori terbentuk karena tadi sambungan neuron ya. Memori terbentuk sejak kapan ya? Sejak dari kita dalam rahim seorang ibu. Jadi memori itu kan nanti ada di lobus frontalis. Apa sih yang terjadi Bu Aisyah? Ini dia sambungan neuron tadi ya. Nah, memori ini sewaktu terikat pasti kaitannya sama emosi. Nah, di otak manusia, saya cerita nih tentang otak emosi atau limbic system. Otak emosi itu di tengah otaknya manusia. Memang ini ranahnya teman-teman psikologi ya. Tapi kita, karena kita tahu bahwa diri kita harus memanage emosi, maka kita perlu kenal juga limbic system secara populer ya, secara ya yang mudah. Di mana sih otak emosi? Di tengah otak. Semua manusia punya, bahkan hewan golongan mamalia punya limbic system. Maka ini sering disebut mammalia's brain atau otak mamalia. Dia terdiri dari struktur-struktur yang nanti kerjasama memunculkan ya peristiwa kimia di otak, maka memunculkan emosi-emosi, baik yang negatif maupun yang positif. Peristiwa yang kita tangkap di mata, dengar, itu kan nanti waktu naik ke otak, ya itu diwarnai oleh emosi. Peristiwa yang sangat menyedihkan akan terikat kuat,
melalui neurotransmitter atau zat kimia, ya anggaplah itu lem ya, lemnya lem Korea itu kalau terlalu ya mengikat emosi yang intens. Sangat sedih kita ingat, sangat kecewa kita ingat, sangat marah kita ingat, dan juga sangat menyenangkan kita ingat. Ya, sangat indah kita ingat. Pokoknya kalau ada sangat itu berarti intens emosinya. Dan banyak file di dalam otak kita ini. Dia bertumpuk-tumpuk. Ya, bertumpuk-tumpuk. Makanya pada saat kita nanti memaafkan diri sendiri, kita harus sebut apa yang mau dimaafkan. Karena saking bertumpuknya file yang ada di lobus frontalis kita ini. Apa yang mau dimaafkan? Begitu juga kalau kita minta maaf sama anak-anak. Ya, Prio misalnya nih. Anakku yang kedua, Bu Novi, alhamdulillah tadi malam Prio sudah dokter. Ya, alhamdulillah diumumkan tadi malam ya sudah lulus, alhamdulillah. Ya, mungkin Bapak Ibu guru masih ingat Prio serunya kalau di tugas tuh ya. Ya Bu Indah ya. Satu ketika Prio marah sama saya waktu SMP dulu. Dia sangka saya selalu membela lanang. Nah, begitulah anak-anak kan, karena anak ini ada sibling rivalry ya. Walaupun kita juga ibunya berusaha untuk belajar, tapi tetap ada. Nggak apa-apa, it's okay gitu. Ya, nah terus dia sampaikan sama saya, ya ibu selalu bela Mas Lana, aku enggak. Saya ingat-ingat apa yang bikin dia begitu ya. Ya. Nah, jadi pada saat misalnya ya kita minta maaf, baru saya ingat, oh iya ya, saya minta maaf. Yo, ibu minta maaf ya nak. Waktu itu, waktu kamu kecil, ibu inget tuh waktu kelas 1 SD, sama Mas Lanang kamu loncat-loncat di tempat tidur, kakung masih kecil. Karena takut kejatuhan adekmu, ya ibu suruh kamu keluar kamar. Jadi itu dia inget juga itu. Jadi kita waktu mau minta maaf harus sebut peristiwanya supaya terakses, tergoogling memori yang mana ini yang mau diminta maaf, memori yang mana yang mau direvisi. Gitu. Saya juga merevisi memori saya sebagai ibu, ya. Anak-anak juga gitu memori. Jadi nggak sekedar minta maaf yang hanya global saja, tapi sebut peristiwanya. Ya, ibu minta maaf. Kalimatnya juga ibu minta maaf. Selama ini kita bilang maafkan ibu nak. Kelihatannya kedengarannya sama ya, tapi itu diksi katanya beda. Karena saya yang hilaf waktu itu, karena saya ingat saya teriak waktu itu, ya. Jadi saya minta maaf, ibu minta maaf ya nak. Ibu teriak waktu itu. Rio apakah langsung memaafkan? Enggak. Bolehkah anak begitu? Boleh, itu hak dia. Boleh, itu hak dia. Karena saya teriak. Tapi yang pasti ya kita sudah meminta maaf. Ibu teriak waktu itu. Kapan dia memaafkan? Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin pekan depan, itu hak dia. Tapi dia juga belajar di otaknya bahwa, oh ibuku saja kalau ada khilaf minta maaf. Itu yang kita mau kasih pembelajaran pada anak. Gitu. Ya, nah disinilah yang terjadi nih, luar biasa. Nah, oke. Nah, kemudian kenapa sih otak emosi itu Bu Aisyah? Nah, ini kita lihat ya, ini otak, kita belah ya, ini otak besar kita belah. Kemudian kita lihat otak kecil ya. Nah, ini dia nih, limbik sistem tuh ini nih. Dia di tengah otak. Ini otak mamalia nih. Bersambung dengan batang otak. Nah, batang otak terkenal juga dengan istilahnya otak reptil. Jadi di tengah otaknya manusia itu memang sifat binatang, ada mamalia, ada reptil. Kalau reptil ini biasanya fight or flight, serang atau kabur, atau ngeyel atau ngambek. Nah, kalau otak memori atau emosi tadi, kalau memori kan di depan ya, kalau otak emosi atau otak mamalia tadi, nah ini yang lebih variasi. Ada sedih, takut, marah, sombong, apati, semangat, damai, courageous. Nah, ini kalau yang di sini. Kalau di sini itu cuma 2 aja tuh. Fight or flight system. Jadi kalau kita bosan, kita lelah, itu batang otak ikut ya tegang sebetulnya. Kalau kita bahasa populernya ya tegang. Nah, ini yang terjadi. Ya? Baik. Kemudian ya selama ini kita selalu juga melafazkan ya kata basmalah dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita melakukan sesuatu kemudian kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalahnya jalan ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia jalan, badan jalan ke otak. Pada saat kita istighfar, astagfirullahalazim, ini juga jalan. Ya. Dan apa yang terjadi? Tubuh, ya, karena dilalui oleh semua sistem saraf, terutama tubuh yang lainnya, sistem saraf tepi atau perifer,
Ya, maka kalimat-kalimat inilah yang jalan di badan, dan inilah teknik-teknik yang diajarkan Islam, dan ini sangat mudah sekali. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ajarkan diri kita, ajarkan anak kita. Hanya memang anak-anak belum otomatis, belum auto skill untuk berzikir, belum otomatis untuk istighfar. Kalau dia panik, anak-anak masih aku panik kan gitu ya. Dia belum otomatis. Tapi suatu saat nanti, kalau kita ingatkan, iya nak, tenang nak, istighfar nak, istighfar. Gitu aja terus nih sebagai orang tua dampingi. Ya, pada saat nanti umurnya semakin bertambah, maka dia nanti juga otomatis istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau kita yang sudah semakin bertambah, bahkan yang sudah 50 tahun ke atas, harusnya udah auto aja nih, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau kita tahu pada saat istighfar ini ada huruf jahr yang keluar dari mulut kita yang mengeluarkan karbon dioksida, berikut energi-energi kepenatan, energi emosi-emosi yang ada di otak kita, maka istighfarnya akan bertambah manfaatnya. Astaga, kan ada huruf jahr, astaga itu udah keluar karbon dioksida. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, itu keluar itu. Makanya buat ibu-ibu yang pas istighfar tuh kayaknya lega banget ya habis istighfarnya, apalagi istighfarnya agak sedikit melengking, astagfirullahaladzim, nah gitu ya, yang panjang, nah itu kayaknya lama banget. Boleh nggak sih Bu Aisyah? Boleh banget, ya apa-apa juga. Cuman tolonglah dikombinasi istighfarnya, jangan melotot terus. Kenapa? Takutnya anak-anak nanti trauma dengar istighfar. Ya. Karena dulu pernah nih, saya inget banget itu, tapi waktu itu kejadiannya di kantin lab school itu. Saya lagi nunggu deragil waktu di SMP, duduk-duduk di kantin, ada anak berdua ngomong, cerita apa, si temennya ngomong, astagfirullahaladzim. Terus kata temennya, lo jangan kayak gitu, lo jangan istighfar gitu. Lo kenapa? Gue kalau dengar istighfar, inget muka mak gue. Kenapa melotot kalau istighfar? Jadi kalau bisa, jangan terus-terusan istighfar sambil melotot gitu, ya. Mending dengan sadar keluarkannya lewat mulut, jangan lewat mata. Takutnya copot matanya. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini teknik yang luar biasa. Dan kecepatan dari neuron sensorik ini, ya, indera menangkap pesan ke otak 240 km per jam. Nanti neuron motorik yang dari perintah dari otak ke otot itu 320 km per jam, cepat banget ya. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kita selama ini sudah lakukan. Hanya sebisanya lebih tumak ninah lagi, lebih pelan-pelan, dan sebisanya sambil membayangkan tambahannya ya, membayangkan kalimat ini jalan di sistem saraf tubuh kita. Sehingga ini akan menjadi lebih khusyuk lagi. Ya, lebih tinggi lagi maknanya, tinggi lagi manfaatnya atau faedahnya. Karena siapapun bisa istighfar, anak kecil pun, anak TK pun, SD pun, SMP, SMA, tapi harusnya pada saat semakin usia kita, pada saat melafazkan istighfar dengan kalimat yang betul, yang tartil, pelan-pelan diucapkannya, rasakan ada mekanisme pernafasan di sini, respirasi di sini, keluar karbon dioksida. Karena pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu hidung langsung tarik oksigen otomatis. Astaghfirullahaladzim. Yuk kita istighfar yuk. Astaghfirullahaladzim. Perhatikan oksigen akan masuk ke hidung. Astaghfirullahaladzim. Itu otomatis oksigen naik. Ya. Karena keluarkan dulu karbon dioksidanya. Nah, pada saat karbon dioksida keluar, itu bukan hanya karbon dioksida saja, itu energi kepenatan pun ikut keluar ya. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini sebetulnya ya. Dan kemudian ada lagi ya, selain otak yang mengkoordinir semua gerakan, nanti ada peran kolbu di sini. Ya, ada peran kolbu di sini di dalam kehidupan kita. Ya. Kolbu itu kenapa jadinya jantung ya Bu Isa ya? Ya kolbu ini ya para ulama mendefinisikan kolbu itu merujuk organnya adalah jantung. Ya, salah satunya Imam Al-Ghazali. Kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Kolbu berongga dan di dalamnya berisi darah hitam sekali. Organ tubuh yang di dada itu, ya di sudur itu ada
paru-paru, cuman paru-paru kanan kiri. Dia nggak berisi darah, tapi berisi udara. Kemudian ada satu organ lagi namanya jantung. Dia di tengah, tapi memang cenderung ke kiri. Jadi seperti ini kira-kira ini jantung. Ya. Ini berongga, isinya darah hitam sekali karena di sini berkumpul darah gitu kan. Ya. Dan memang kusam ini. Kenapa? Karena nanti jantung ini dibalur dengan lemak jantung gitu. Nah ini dia, makanya para ulama dan banyak sekali ulama-ulama yang mendefinisikan kolbu atau meriset juga bahwa memang kolbu organnya jantung. Hanya selama ini diartikan kolbu itu hati. Kalau hati yang maknanya liver atau hepar, dia ada yang malah agak ke kanan sebetulnya. Dan tidak lagi ya mesti di rongga dada, dia mulai agak turun ke abdomen. Nah, dan jantung sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh ini sudah luar biasa. Ini udah ratusan tahun juga kita tahu. Ini saja fungsinya udah luar biasa. Membawa nutrisi, membawa mineral, vitamin, membawa oksigen, terutama yang ya pembuluh darahnya yang dari aorta ini yang warna merah. Nanti kalau ada pembuluh balik itu membawa karbon dioksida. Ini sebagai ini saja sudah luar biasa kerjanya. Ditambah lagi ya, ditemukan ternyata selain di otak ada neuron tadi itu yang tersambung-sambung dan jumlahnya 100 miliar, ternyata tahun 91 penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada di daerah serambi kanan ini, di dekat SA node ini, ternyata ditemukan neuron dengan jumlah 40.000. Sehingga tadi di otak ini 100 miliar ini, satu neuron ini kan kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih ya. Jadi kalau ada 100 miliar, berarti ada 100 miliar komputer yang tercanggih, bahkan ada kata para ahli tercanggih di zamannya. Artinya anak-anak kita yang generasi Z atau anak-anak yang alpha itu lebih canggih otaknya dibanding kita loh. Apalagi generasi kita yang X, baby boomer, 100 miliar sama, tapi lebih canggih mereka. Penyimpanan data mereka lebih canggih daripada kita. Gitu. Makanya kita diminta untuk stop ya, melabel generasi mereka dengan kalimat jelek-jelek. Sebutnya generasi mecin kah, generasi rebahan kah, generasi galowers, itu harus stop tuh. Karena menurut mereka juga nggak tahu dilahirkan tahun sekarang, kenapa kita dibilang-bilang kayak gitu. Jadi mereka nggak suka kalau dikasih label itu. Karena memang sesungguhnya otak mereka canggih. Dan otak mereka kuat terhadap gawai, kuat terhadap teknologi digital. Kalau saya yang tahun 60-an, ya mungkin sama-sama Bu Novi juga nih kita tahun 60-an, kuat terhadap kertas otak kita ini. Ya, buku, majalah, koran, karena memang saat itu terbentuknya pada saat ya kertas sedang banyak atau sedang booming gitu ya. Nah, dan ternyata di jantung di daerah serambi dan juga ventricle di baliknya dorsoventricle ada neuron itu yang terjadi sambungan juga. Kalau otak tadi membentuk memori terjadi sambungan seperti ini nih yang ditangkap oleh mata, telinga dan sebagainya, dia terjadi sambungan koneksi kayak gini. Kalau memori atau peristiwa yang alami sama, maka nanti sambungannya berulang atau informasi yang didapati sama gitu ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu neuron kita udah tebal banget, bahkan kadang-kadang ada sambungan baru dengan makna baru gitu. Jadi kalau ada informasi yang berulang dia akan tebal. Makanya dalam pendidikan ini penting juga ya teknik repetisi untuk menebalkan sambungan neuron. Ternyata di jantung juga terjadi sambungan. Jadi jantung juga bisa menyimpan memori informasi, memori nasihat, memori kisah-kisah, memori pengalaman. Makanya jantung ini bisa menyimpan memori. Itulah banyak sekali cerita dari dokter jantung apabila dia transplantasi jantung donor pindah ke jantung ya orang yang menggunakan itu, memori peristiwa kehidupannya pindah ke orang tersebut. Ya karena ini menyimpan memori juga. Yang unik adalah, ya, ini riset-riset terakhir dari Institut Harvard tahun 98 ya, di daerah jantung kita ini ya, ini rupanya sudah ada patron. Patron apa? Patron suara Tuhan di situ. Suara Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan. Sudah ada patronnya. Kita kalau bikin patron itu kan kalau pakai gerigi-gerigi itu kan udah ada bekasnya tuh. Tinggal dihitamkan lagi. Ya, dikerengin lagi lah kalau orang Betawi bilang. Dengan cara apa itu tadi? Dengan cara belajar, dengan cara mengaji, dengan cara mengkaji supaya ya suara Tuhan yang ada di daerah titik kolbu ini atau jantung ini semakin kuat, semakin kuat.
Itulah mengapa salah satu caranya kita bekerja sama dengan Bapak Ibu guru untuk patron suara Tuhan yang ada di Kolbu itu diperkuat dengan ajaran-ajaran ad-dinul Islam. Itulah makanya mengapa kita memilih sekolah Islam. Karena kalau patronnya sudah suara Tuhan di sini, tapi kita memilih sekolah yang sangat sekuler, tidak belajar tentang ad-dinul Islam, maka patronnya itu nanti tertindas dengan ya memori atau sambungan ilmu yang lainnya gitu. Maka makin jauh suara Tuhan itu di dalam kolbunya anak-anak. Ini susah nanti pencarian jati dirinya. Makanya nanti pas sudah gede macam-macam lagi nanti dia cari-cari. Ya, ini salah satu keuntungannya, dan memang mengapa kita ya wajib mencari sekolah yang aman, nyaman untuk kolbunya anak-anak. Oke. Jadi pada saat kita mengaji dan mengkaji, ya ini di otak kita ini terjadi sambungan apa yang kita kaji ini. Ya. Karena ini kan apa yang diucapkan jalan, apalagi ngaji, apa yang dilihat jalan, apa yang diucapkan jalan. Dan ngaji harus agak lafazkan sedikit biar dengar telinga dia nyala lagi. Maka tersambung di sini banyak hal. Dan selain itu, bukan hanya itu, ya, sambungan di daerah ya jantung juga tersambung pada saat kita mengaji dan mengkaji. Nah, ini yang luar biasanya, bahkan di dalam jantung patron yang sudah ada itu, Quran patronnya sudah ada di kolbu. Diperkuat dia dengan ya kita mengaji dan mengkaji. Artinya apa? Memang mengaji dan mengkaji ini, ya ini langsung dahsyat. Satu, memori di otak terjadi sambungan, dan kemudian juga memori di kolbu kita terjadi sambungan. Ini makanya mengapa kita kondisi apapun, terutama sedang kayak gini, ini perlu ngaji dan mengkaji diperkuat lagi. Ya. Kita harus tahu apa sih yang Allah mau di pandemi ini apa gitu. Mengapa juga kita harus ikhtiar untuk berobat, vaksin, dan sebagainya. Dan mengapa juga sudah kita ikhtiar, ada juga kerabat kita, keluarga kita yang juga Allah panggil. Ya. Dan apa yang Allah mau sebetulnya, apa yang terjadi sebetulnya, itu yang harus kita kaji. Ya. Kemudian juga kita masukkan di otak kita juga apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Termasuk salah satunya adalah mati syahid. Apa keutamaan mati syahid? Karena orang yang syahid itu, Masya Allah, keutamaannya banyak sekali. Dosanya dihapuskan, di alam barzah dia sudah lihat nanti di mana duduk di akhiratnya. Kemudian diberikan mahkota yang satu biji mahkotanya itu lebih bagus dari isi dunia. Kemudian dipasangkan dengan bidadari-bidadari, dan orang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarga. Arwah yang mati syahid bisa bilang sama Allah, ya Allah, istriku di dunia ya Allah, anakku di dunia ya Allah, berkahi ya Allah. Bisa begitu loh, bukan hanya anak istri, 70 orang keluarga. Itu keutamaan mati syahid. Dan kita tahu mati syahid itu ada 5, 1 karena taun seperti ini, ya. 2 apabila kena penyakit di daerah rongga perut, ya levernya kah, lambungnya kah, rahimnya kah, ya ususnya kah, limpanya, ginjalnya, itu termasuk juga. Kemudian yang meninggal karena korban tenggelam, meninggal karena reruntuhan, dan meninggal juga karena di jalan Allah. Bahkan ada juga hadis yang lain, mati syahid seorang ibu yang hamil meninggal syahid, habis melahirkan dalam masa nifas meninggal syahid, sedang melahirkan meninggal syahid, bahkan kita juga sedang belajar meninggal syahid. Itu keutamaan mati syahid. Luar biasa. Ini yang perlu memang kita masukkan di otak kita. Nah, kemudian manusia ini senantiasa memikirkan tentang apa yang dipikirkan. Jadi kita mikir tentang apa yang kita pikirkan. Kok gini ya, kok gitu ya, kenapa gini ya, kenapa gitu. Itu memang kita ya. Terus manusia juga memikirkan tentang apa yang dirasakan. Aku kok gak enak ya perasaanku ya, ada apa ya, itu namanya memikirkan tentang apa yang dirasakan. Badanku kok kayaknya gak enak ya. Yang dirasakan kan bisa bukan hanya di dalam kolbu saja, tapi seluruh badan kan, tanganku kok gak enak ya, apa ya. Terus kita pikirkan kan, oh kesleo, oh ya ketindihan, nah, misalnya gitu. Kemudian manusia juga merasakan tentang apa yang dipikirkan, karena manusia banyak pikiran muncul. Pada saat masalah ada muncul pikiran-pikiran 1, 2, 3. Nah, pikiran ini penting kita rasakan
Untuk apa? Kita lihat nanti untuk apa, ya. Nah, kemudian manusia juga sering merasakan tentang apa yang dirasakan. Ya, merasakan tentang apa yang dirasakan. Kadang-kadang manusia suka ngomong gini, aku kesel deh, kenapa aku marah saat itu? Itu namanya merasakan tentang apa yang dirasakan. Jadi manusia ini ada 4 ini. Ya, ada 4. Memikirkan tentang apa yang dipikirkan, memikirkan tentang apa yang dirasakan, merasakan tentang apa yang dipikirkan, merasakan tentang apa yang dirasakan. Ya. Dan untuk self healing ini perlu diperhatikan. Agar apa? Ini juga salah satu teknik untuk merilis perasaan dan pikiran kita. Tadi cara gampangnya alhamdulillah sudah kita pelajari, langsung kita istighfar. Di sini juga kita istighfar, namun kita perlu menyisihkan waktu. Nah, inilah muhasabah. Kapan Bu Aisyah? Habis sholat kah? Mau sesaat mau tidur kah? Atau ada waktu-waktu me time, ya? Kadang-kadang saya me time tuh sudah saya isi ini sekarang soalnya. Ya, karena habis kita muhasabah dulu baru nonton film itu enak. Jadi nonton film pikirannya nggak kemana-mana. Ya, tapi belum muhasabah kita hantem nonton film atau hantem baca buku, itu lagi baca pikirannya kemana-mana, perasaannya kemana-mana. Kenapa? Karena ini belum kita ya lakukan perhitungan, belum kita lakukan muhasabah, belum kita self healing di 4 hal ini. Nah, tetapi kalau 4 hal ini lama, kita ambil salah satunya, yaitu ini, merasakan tentang apa yang dipikirkan. Otak tadi kita lihat dia ada listriknya ya, karena ada peristiwa kimia, koneksi neurotransmitter yang cepat, akhirnya menimbulkan peristiwa fisika, ada loncatan listrik. Nah, apa yang kita pikirkan ternyata bukan hanya berkecamuk di dalam otak saja, dia bisa mempengaruhi lingkungan. Karena listrik ini bisa menimbulkan gelombang. Makanya pikiran-pikiran kita ini selain ya dia nanti bekerja di otak kita, ini bisa juga mempengaruhi sekeliling kita. Ini pikir. Makanya pada saat kita ya mengambil waktu sedikit hampir setiap hari untuk muhasabah agar membetulkan pikiran kita ini tidak terjebak pikiran-pikiran yang negatif. Karena nanti mempengaruhi sekeliling. Terasa anak-anak terasa, istri terasa kalau suami yang begini ya. Atau kebalikannya. Ya, istri yang berpikiran misalnya berkecamuk nih, mumet ini, terasa oleh suami, terasa oleh ya khadimat kita di rumah, anggota kita. Kalau di pekerjaan terasa oleh tim, terasa oleh kita punya ya orang-orang yang bersama-sama kita bekerja. Karena ini berkecamuk. Itulah pentingnya kita sisihkan waktu untuk tenangkan diri ini. Karena dia jalan. Namun ternyata bukan hanya pikiran juga yang memberikan gelombang, jantung juga memberikan gelombang karena dia ada listrik. Bahkan menurut Institute of Heart Math ya, ini kerjasama UK dengan Saudi Arabia ya, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Maka kalau dibilang perasaan itu adalah salah satu kerja kolbu atau salah satu kerjanya jantung, maka perasaan itu dia lebih power. Kalau misalnya pikiran, katakanlah positive thinking, pikiran positif, itu menggunakan 1 watt, maka positive feeling menggunakan 5.000 watt. Ini dia. Tubuh kita kan gini ya. Dari tubuh dia keluar gelombang elektromagnetik, makanya kita ini terlindung oleh bubble energy. Memang kita kalau di kedokteran barat nggak terlalu banyak belajar ini. Ini memang ranahnya ya fisika kuantum. Tapi sekarang di Amerika kedokteran sudah mulai belajar kedokteran holistik biasanya. Saya juga belajarnya bukan waktu di kedokteran, tapi setelah belajar ya tentang neurolinguistik program atau hipnoterapi ya kita belajar tentang ini. Jadi ya jantung ini dari semua gelombang memang jantung paling kuat. Ya. Bu Aisyah, kalau perasaan kita nggak enak, pikiran kita nggak enak, apakah keluar juga? Iya. Hanya untungnya yang nggak enak itu keluarnya agak lama jalannya. Kenapa? Dia membentuk ya gelombang frekuensi yang ada istilahnya incoherent, nggak beraturan. Pokoknya apa-apa yang nggak beraturan itu lambat jalannya. Ini untung banget. Inilah maha adilnya Allah membuat gelombang incoherent. Jadi kalau pikiran kita nggak enak, perasaan kita nggak enak, terlalu banyak nggak enaknya, memang dia keluar cuma masih lama jalannya. Kenapa? Masih menanti apakah kita mau cepat-cepat revisi.
Ya. Dengan apa itu tadi? Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, 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 ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga pada saat kita setting menjadi frekuensi yang lebih bagus, lebih tinggi, maka dia jalannya koheren, beraturan. Nah, yang emosi atau perasaan, pikiran yang positif ini cepat jalannya. Kemana sih ini? Buat apa sih ini? Nanti dia pergi ke orang yang kita tuju, ya, orang yang kita sangka, orang yang kita doakan. Bahkan bukan hanya orang, benda-benda pun ini bisa kita kirimkan energi ini. Ya, iya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya.